ujungnya speak up-nya setelah babak belur. Ya, memang sebaiknya kita menganggap baiknya begitu. Tapi sekarang kalau terjadi speak up, konsekuensinya apa? Bagaimana kalau nanti suaminya lebih keras lagi? Bagaimana kalau suaminya lebih keras, kemudian dia minta perlindungan dari siapa? Apakah sekarang perlindungan dari aparat itu memang betul-betul kuat? Apalagi kita lihat lagi, apakah suaminya itu orang kaya? Biasanya orang kaya, anak orang pangkat, anak orang kaya itu seringkali lebih kebal hukum, sehingga pada mereka lebih berani melakukan kekerasan. Ada KDRT, jadi itu kan, dan belum tentu dia akan menceraikan suaminya, tapi namanya sudah jelek, nama suaminya, dan mungkin suami itu akan lebih keras. Jadi itu banyak beberapa hal yang menjadi penyebab, termasuk apakah nanti jika dilaporkan dia akan dibantu. Itu juga salah satu pertanyaan kan. Kita lihat bahwa sebagian KDRT dibiarkan saja. Bu, tapi kalau untuk kasus Cut Intan Nabila ini sendiri, dia kan saat ini lagi dalam tahap masa pemulihan juga akibat trauma yang dia dapatkan itu. Sampai-sampai anaknya yang paling besar itu juga mendapatkan trauma melihat perlakuan ayahnya terhadap ibunya. Biasanya untuk pemulihan anak sendiri ini, anaknya yang paling utama ini, bagaimana sih Bu tahap untuk memulihkan dia bisa ceria lagi dan aktif lagi gitu? Ya, sekarang kita lihat untuk ibunya atau untuk anaknya, anak umur berapa? Kalau anak masih terlalu kecil, kan anak tidak tahu. Tapi anak misalnya sudah bisa tahu, itu kan menjadi trauma tersendiri, menjadi sesuatu di mana dia menganggap bahwa suami itu tetap berisiko untuk melakukan tindak kekerasan. Jadi nantinya di kemudian hari dia akan takut untuk menikah, atau mungkin menikah orang yang kelihatannya lebih lemah karena rasa takutnya. Kan itu terbayang gitu. Oh, ini bapaknya kok begitu ya. Kalau saya nanti menikah, ya jangan-jangan suami saya juga begitu. Itu tetap akan terbayang. Nah, si anak ini Bu, trauma yang dia dapat itu kayak misalkan melihat laki-laki dewasa tuh langsung takut gitu Bu. Itu efeknya. Kalau sudah terjadi, ya sudah, itu efek akan berkelanjutan. Nanti pada saat dia mau menikah, dia juga takut bahwa yang dibayangkan adalah, oh ini seorang calon suami akan begitu. Maka mungkin sekali dia terbatas dalam pilihannya. Maka dia barangkali lebih cenderung memilih seorang suami yang lemah. Apakah bisa disebut di bawah tekanan? Sebetulnya bukan di bawah tekanan ya, tapi membayangkan. Kalau kita membayangkan seorang pakai tato misalnya itu ganas, maka kita juga menghindar kan. Tapi kalau kita menganggap oh pakai tato itu sekedar hiasan, maka kita juga bisa bersabar. Berarti sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dirasa, dan rasa takut yang berlebihan. Ya. Jadi apa yang dibayangkan seseorang itu bagaimana? Dia bayangkan, oh pria semuanya jahat. Kan lain daripada beranggapan, oh pria akan membantu saya karena dia punya tenaga. Bu, tapi ada nggak sih Bu pengobatan atau terapi untuk anak yang memiliki rasa trauma seperti itu? Kita bisa melakukan pengobatan secara bertahap, tapi makan waktu cukup lama. Jadi ibunya harus juga bersabar, karena jangan sampai ibunya malah mencela. Kenapa gitu aja takut? Jangan sampai seperti itu. Tapi ibunya harus mengerti inilah dampak yang terjadi pada anaknya, sehingga dampak itu harus dimengerti oleh ibunya untuk bertahap dikurangi. Faktor keluarga dan lingkungan itu sangat mendukung. Faktor keluarga dan lingkungan akan ikut mempengaruhi. Apakah misalnya dia malah dipersalahkan karena melihat seorang pria
dia takut karena kok kelihatannya ganas. Tapi kalau kita lakukan secara bertahap, maka akan lebih cepat hilang. Jadi misalnya, dia takut ya, kita biarkan dia menjauhi sebentar. Tapi kita tetap mendampingi, justru pada saat itu kita dampingi supaya membiaskan diri menghadapi suatu ketakutan. Bu, untuk perselingkuhan atau KDRT sendiri biasanya untuk si artis dan si selebgram dan pasangannya ini kan dia kategorinya kan tajir kaya, dan istrinya ini kalau kata netizen spek bidadari gitu Bu. Biasanya si laki-laki apa sih Bu yang menimbulkan dia punya hasrat untuk berselingkuh lagi, sedangkan kekayaan dan punya istri yang cantik sudah didapat gitu Bu. Ditambah lagi kemarin saat rilis di kepolisian, si laki-laki itu beralasan karena dia nonton film porno jadi dia kasar. Ya, sebetulnya untuk melakukan perselingkuhan itu alasannya macam-macam. Kan kita jangan lihat dari kecantikan perempuan atau melihat dari kekayaan yang laki. Tapi kita lihat, awalnya kita senang sekali. Wah, cantik, dengan hasrat sekali dia mendekati istrinya. Tapi lama-lama ini kan mungkin saja terjadi kebosanan dan akhirnya ingin istri yang ramah, mungkin ingin istri yang meladeni atau pandai berbicara atau apa. Kan keinginan orang itu tidak satu kemudian bertahan seumur hidup, kan bukan begitu. Tapi bisa berubah, bisa ya tiba-tiba menemui suatu kesenangan yang berbeda. Bu, kalau untuk dari pihak orang tua si laki-laki dikabarkan sebenarnya saat terjadi cekcok dan keributan itu orang tua si laki-laki mengetahui, tapi saat udah si anaknya tertangkap, si ibunya yang laki-laki ini meminta ke menantunya lah ya Bu untuk men-take down video. Berarti si ibunya ini kan tahu ya Bu perilaku jelek anaknya gitu. Terus ibunya dengan bersikap kayak gitu punya kepribadian yang lain juga nggak sih Bu? Sebetulnya sangat mungkin. Kalau kita lihat ya, dia apalagi sudah 5 kali, kita lihat kekerasan yang dilakukan. Kalau kekerasan yang dilakukan cukup berat, maka itu umumnya bukan pertama kali. Karena pertama kali orang masih ada rasa takut. Tapi kalau sudah terbiasa, rasa takut itu sudah hilang. Jadi barangkali suaminya itu, atau diduga kemungkinan besar, suaminya itu memang sebelumnya cukup kasar, bukan terhadap istri saja, tapi juga di lingkungannya. Kita lihat juga dia berada di lingkungan yang cukup sering berkelahi, maka hal itu bagi dirinya suatu hal yang wajar. Dan sebagai seorang ibu itu ya terkadang walaupun anaknya itu kasar, dia tetap melindungi anaknya. Atau mungkin juga bagi dirinya tidak apa-apa suaminya kasar, atau maksudnya anaknya kasar. Kita kan belum tahu kepribadian ibunya itu bagaimana. Tapi sifat untuk melindungi seorang anak itu tetap biasanya ada. Seseorang diketahui temperamen itu biasanya timbul sifat seperti itu setelah menikah atau dari kita bisa lihat sebelumnya. Dari kecil seringkali ada tanda-tanda, tapi nantinya juga akan tumbuh kembali, terutama pada masa remaja, kemudian berlanjut lagi pada saat menikah dengan KDRT-nya. Berarti kalau punya sifat atau kepribadian temperamen seperti itu biasanya timbul juga karena background, mungkin punya masa lalu dari orang tua, terus seperti apa sih? Background, cara mengasuhnya itu banyak ikut menentukan cara mengasuh, lingkungan, dan barangkali kepribadian dasarnya juga. Nah ini kan juga netizen menghubung-hubungkan dengan kasus Ira yang pramugari yang suaminya pilot selingkuh dengan si pramugari ya Bu. Sempat sudah speak up bilang jijik ke suaminya yang selingkuh itu, tapi ternyata tiba-tiba dia balik lagi rujuk gitu. Nah netizen juga menyayangkan kalau nantinya ke Cut Intan Nabila ini, kalau nanti sudah akhirnya dipenjara, terus
netizen yang mengkhawatirkan bahwa akan rujuk lagi gitu. Ya. Sebaiknya saran atau itu Bu? Kalau kita lihat kalau sudah keterlaluan, apakah istrinya itu mau menanggung bahwa nanti akan terjadi seperti itu lagi? Jika tidak mau ikut menanggung, ya terserah apakah mau berpisah. Jadi kan harus memilih. Oh, saya tetap cinta, dan kalaupun saya dibunuh saya juga rela. Atau barangkali saya tidak rela, saya dipukul saja tidak rela, sehingga memilih untuk bercerai. Tapi sebaik-baiknya berumah tangga ketika mendapatkan kekerasan itu memang harus memilih untuk ya udah berpisah saja, atau kalau mengikuti perasaan kan kadang ada memikirkan kasihan anak nanti nggak punya bapak. Gimana tuh Bu, Ya, sebaiknya? sekarang kita lihat, kalau misalnya suami istri berkelahi, walaupun tidak bercerai tapi sering berkelahi, itu juga terjadi broken home. Jadi jangan dikira bahwa broken home betul-betul berpisah baru terjadi, tapi sering berkelahi di depan